Mbah Boncolono Muda adalah seorang pengelana yang menempuh perjalanan panjang. Ia melintasi berbagai daerah dan padepokan. Legenda Mbah Boncolono Sang Maling Sakti melawan penjajah Belanda, Kediri, Jawa Timur. Tanah Kediri sejak masa lampau dikenal sebagai wilayah yang menyimpan lapisan sejarah sekaligus misteri di antara kabut legenda yang tumbuh dari penderitaan rakyat akibat kejamnya penjajahan. Nama Mbah Boncolono muncul sebagai sosok yang terus hidup dalam ingatan masyarakat. Legenda menyebut ia dengan nama Maling Gentiri, bukan semata karena keahliannya dalam mencuri, melainkan karena kehadirannya yang selalu datang dan menghilang secepat kilat seperti petir yang menyambar malam. Mbah Boncolono Muda adalah seorang pengelana yang menempuh perjalanan panjang. Ia melintasi berbagai daerah dan padepokan. Sejak kecil, ia berguru pada banyak guru bela diri dan pertapa. Lereng gunung, hutan sunyi, hingga tepian sungai menjadi saksi perjalanan meditasi spiritualnya. Setiap tempat yang disinggahi meninggalkan, menempa kesadaran Mbah Boncolono menjadi manusia yang semakin peduli akan alam dan semua makhluknya. Proses pencarian ilmu Mbah Boncolono sangat berat. Ia dikenal menjalani tapa brata yang berat dan panjang. Berhari-hari berdiam tanpa makan. Berbulan-bulan mengasingkan diri di tempat sunyi yang angker. Serta bertahun-tahun menahan hawa nafsu duniawi. Dalam tapa tersebut, ia menempuh berbagai tingkatan ilmu kanuragan dan kebatinan. Hingga akhirnya mencapai satu ajian yang kelak menggetarkan bumi Kediri, yaitu Ajian Pancasona. Ajian ini bukan sekedar ilmu kebal. Pancasona dipercaya sebagai kesaktian tertinggi yang membuat pemiliknya tidak bisa mati selama tubuhnya masih bersentuhan dengan tanah. Bahkan ketika tubuh terbelah, tertembus senjata, atau dihujani peluru, kehidupan akan kembali meresap dari bumi ke raganya. Di masa itu, Kediri berada dalam cengkraman kekuasaan penjajah Belanda. Pajak mencekik, kerja paksa, dan perampasan hasil bumi menjadi pemandangan sehari-hari. Kondisi inilah yang perlahan menyayat hati Boncolono hingga ia memutuskan untuk melawan penjajah dengan caranya sendiri, yaitu dengan cara merampas harta milik para penjajah kolonial. Dalam menjalankan aksinya, Mbah Boncolono tidak sendiri. Ia menjalin persahabatan dengan dua tokoh penting yang juga menaruh kebencian mendalam terhadap penjajahan Belanda, yakni Tumenggung Mojoroto dan Tumenggung Poncolono. Ketiganya bergerak dalam sunyi, membentuk jaringan perlawanan yang tidak tercatat dalam sejarah resmi, tetapi hidup dalam cerita rakyat. Aksi mereka terfokus pada perampasan kembali hasil bumi yang dikeruk penjajah dari rakyat. Kereta upeti
meloloskan diri dari kepungan penjajah. Penjajah kolonial mengalami kesulitan besar dalam memburunya. Setiap operasi penangkapan selalu berakhir dengan kegagalan. Bahkan ketika lokasi persembunyian berhasil ditemukan, kesaktian Mbah Boncolono selalu saja mengungguli prajurit Belanda. Ada cerita yang mengisahkan jika Mbah Boncolono bisa meloloskan diri hanya melalui celah lubang pintu yang sangat kecil. Dalam kepercayaan masyarakat, tubuhnya mampu menyusut atau berubah wujud menjadi benda, bahkan hewan kecil berkat ajian sakti yang ia miliki. Suatu ketika, akhirnya Mbah Boncolono berhasil ditembus timah panas oleh senapan prajurit hingga jasadnya terkapar di tanah. Namun, ia tidak pernah benar-benar mati. Tubuhnya seketika kembali hidup dan bangkit dari bumi. Seolah kematian hanyalah persinggahan sementara. Lebih dari itu, rakyat Kediri menjadi benteng pertahanan tak terlihat bagi Mbah Boncolono. Tidak satu pun warga bersedia membocorkan lokasi persembunyian Mbah Boncolono. Kesetiaan ini lahir dari rasa terima kasih dan solidaritas dalam kesengsaraan. Karena bagi rakyat, Mbah Boncolono hadir sebagai penyeimbang dari kejahatan yang sedang menindas. Kegagalan demi kegagalan membuat penjajah kolonial murka. Terbiasa menjadi pemenang, mereka tidak bisa menerima kekalahan hanya dari seorang maling pribumi belaka. Maka digelarlah sebuah sayembara besar. Siapapun yang dapat menangkap Mbah Boncolono, hidup atau mati, akan memperoleh harta yang melimpah. Sayembara ini menjadi titik balik yang kelam. Para pendekar pribumi yang silau oleh harta mulai bergerak. Mereka yang dulunya menjunjung kehormatan justru tergoda untuk mengkhianati sesamanya. Perburuan pun dimulai. Para pendekar pengkhianat mencari Mbah Boncolono dan kawanannya ke berbagai pelosok Kediri. Mereka tidak segan menindas dan menyakiti sesama bangsanya sendiri demi mencari informasi dari lokasi persembunyian Mbah Boncolono. Pada akhirnya, Mbah Boncolono gugur dalam perjuangannya. Bukan oleh kekuatan senjata penjajah, melainkan oleh kelicikan dan pengetahuan para pendekar pengkhianat bangsanya sendiri yang tahu kelemahan dari ajian Pancasona miliknya. Mereka mengetahui bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri kesaktian ilmu Pancasona adalah dengan memisahkan bagian tubuhnya dan